Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita bapak-bapak, ibu-ibu kelompok tani di kelompok tani giat usaha Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pawah, kita bersama-sama praktek pembuatan bokasi, pupuk hasil fermentasi bahan-bahan organik, disebut bokasi. Pupuk ini, langkah-langkah pembuatan pupuk ini sederhana, dapat dibuat oleh banyak orang dan kita sekalian, asal kita menyesuaikan dengan petunjuk teknisnya. Yang pertama kita siapkan bahan seperti E4 ini adalah zat komposer yang mengkompos, kemudian gula pasir dan ada air secukupnya. Jadi langkah pertama kita menggunakan sejumlah barang ini, bahan ini adalah 300 kilo. Ini pupuk kandang sapi yang sudah coklat kehitaman ini, jumlahnya 300 kilo. Ini Pak ya. Dengan 300 kilo pupuk kandang ini, sekamnya adalah 3 karung cukup. Separuh daripada pupuk kandang itu sendiri. Kemudian kalau M4 ini kita perlukan 20 sendok makan atau 20 tutup, atau setara dengan 200 cc, 200 ml. Ini kita larutkan di dalam air langsung bisa Pak. Lanjutkan air langsung. Kemudian kita tambah gula pasir. Gula pasir 10 sendok makan atau 100 gram. Kita larutkan bersama-sama dengan D4 di tempat yang tersedia, boleh saja. Kalau mau ke ember-ember, baskom, dan apa yang tersedia. Kita larutkan bersama. Kemudian kita siapkan air. Air ini jumlahnya kita sesuaikan. Kalau bahan lebih kering, air ini lebih banyak. Tetapi kita jangan sampai berlebihan. Jadi cara kita untuk tidak berlebihan, pakai pelan-pelan. Jadi kita pakai dulu 1 baskom atau 1 ember. Kita masukkan tadi E4, larutan gula di dalam air. Nah, kita lakukan sama-sama Pak ya. Jadi bersama udah jadi Pak itu, kita masukkan di sini ya. Mampunya, yang penting kita bisa melarutkan ini. Ya, larut gula sudah larut. Silakan Pak, boleh. Nah, lanjut Pak. Ini saksi kita bersama. Nah, air ini, yang lain kita siapkan air, nanti masih ada. Di sisi lain kita tahap keduanya kita mencampur bahan pupuk kandang dengan sekam. Pupuk kandang ini tadi sejumlah 300 kilo diperkirakan ini, kemudian sekam separuhnya. Kita aduk dulu. Aduk itu macam-macam. Bisa pakai skop alatnya. Kalau sini pakai apa Pak? Bengkok Pak ya, boleh saja. Kalau yang kering kita bisa pakai tangan langsung pun boleh. Pakai skop juga boleh Pak. Nah, silakan Pak, kita aduk seperti ini. Mungkin Pak ya, Pak Muni biasa ngaduk nih. Nah, biasa kita aduk. Yang penting adukan ini merata. Nah, gaul semen. Ah, ya Bu, serius gaul semen. Nah, kita adukkan. Kalau sekam ini ada yang arang sekam, lebih boleh juga ya Pak, lebih bagus lagi menggunakan arang sekam. Biasa di pabrik kita bisa beli yang lebih harganya rendah, atau yang sudah agak lama sekamnya lebih baik. Nah, kalaupun yang baru juga masih bisa kita pakai. Yang penting kita mengaduknya ini jadi campur merata, homogen. Nah, jadi kalau dia belum jadi nih Pak, belum terfermentasi, bau kotoran ternak ini terasa di penciuman kita. Tapi kalau udah kita proses fermentasi nanti, dia akan lebih apa ya, tidak terlalu bau, bahkan ada sedikit bau khas gitu Pak ya, karena difermentasi. Nah, ini Pak Munir sedang melakukan pencampurannya Pak Munir ya. Ya. Yang penting pencampur ini tercampur homogen atau merata, sehingga nanti proses daripada penguraian, pelapukan itu, fermentasi itu berjalan lebih lancar. Pupuk kandang ini Pak ya tidak tergantung hanya pada satu jenis, boleh saja.
kambing boleh, ayam juga boleh. Jadi apa yang tersedia, limbah-limbah ternak itu, kotor-kotor ternak, atau kita pakai jerami juga boleh, gitu, ke jerami. Tapi ini judul kita ini, pembuatan kita ini, mau kasih pupuk kandang. Ya, yuk kita langsung bareng saja. Ini sebagai zat tenaga juga bagi jasa ternik Pak yang ada di Bekasi nanti. Jadi zat tenaganya dari sekam, makanan bakteri, sumber protein dedak, kemudian dari pupuk kandang itu ada mikrobia, dari sekam itu juga ada karbohidratnya. Jadi dengan kita campur bahan-bahan ini, karbohidratnya ini dapat dari sekam, dapat dari dedak, mikroorganisme dapat dari E4, dan pupuk kandang itu mengandung mikroorganisme. Ini tadi kita hanya pakai 10 kilo dibanding 300 kilo pupuk kandang, kemudian 150 kilo dedak sekam, 10 kilo dedak. Oke Pak, dan nyampur. Ini kita boleh Pak, lihat campurannya, kita siram pelan-pelan. Nah, ya Pak ya. Jadi kita bisa saja punya alat macam-macam, artinya gembur, pakai ember, pakai centong ya Pak ya. Yang penting kita bisa pelan-pelan saja supaya dia merata. Kalau kita kan bagus nih pakai enggak pakai apa, Nanti ini kita aduk-aduk, kita siramkan ini sampai kita kepal begini. Ini masih terlalu kering. Ini belum megar, belum terkepal ya. Jadi kita perlu tambah air. Ini proses fermentasi ini terjadi 3 sampai 4 hari. Hari kelima itu udah bisa pakai, lebih aman lagi kita pakai 7 hari. 7 hari. Dalam kita mencampur ini, untuk mencampur ini kita memerlukan kadar air yang 30%. Itu arti sudah siap untuk kita fermentasi. 30% itu apabila kita ambil dari campuran bahan ini, kita kepal dengan tangan begitu, kita lepas masih megar, tetapi tidak keluar dari pori-pori tangan kita. Itu kalau kita pakai alat yang standar itu lebih kurang 30%. Tapi karena kita mungkin di lapangan kita bisa saja menggunakan alat ukuran-ukuran biasa. Ya, ukuran yang kita gunakan pengalaman itu adalah pakai kepal begini Pak. Ukuran, tapi alat untuk itu sebenarnya ada Pak, bisa dicari. Tapi kalau kita di lapangan tuh kita saja Pak, mudah saja bisa kita gunakan alat lain, pakai kepal saja begini. Kalau tidak menetes dari keluar pori-pori ini, tapi sini megar, itu 30% lebih kurang gitu Pak. Kalau sudah merata begitu, langsung kita buat dedengan, kita gundukan. Disimpan di tempat yang tidak terkena langsung misalnya hujan gitu Pak. Lebih baik kita misalnya kita taruh di tempat yang terlindung. Nah, dengan terpal nanti terpalnya bisa mengalir. Dulu ada kita menggunakan Pak pakai karung goni. Wah, itu lebih mantap. Karung goni itu karena nanti ada penguapannya itu pelan-pelan juga bisa merembes gitu, penguapannya itu bisa keluar sedikit-sedikit kan. Kalau plastik ini kan langsung tertutup, tapi bisa. Nah, yang terbaik itu karung goni, kalau tidak ada bisa pakai terpal. Nah, ini berpengaruh Pak ya, kalau sampai tidak merata nanti E4 dengan tadi larutan gulanya itu tidak homogen, tidak merata. Jadi proses fermentasinya itu kurang sempurna ya dak. Dengan ada begini, kita dah lakukan ini. Teknologi ini akan meningkatkan kesuburan tanah. Ratakan ini Pak. Nah, jangan terlalu tinggi. Kita hanya 15 sampai 20 cm. Kalau kita Pak, kilan kita ini Pak, ada 22, ada 20. Jadi kita sekitar sekilan Pak. Ya. Dihamparkan begini Pak. Ya. Kenapa tidak bisa terlalu tinggi Pak? Nanti proses fermentasinya itu kalau terlalu tinggi itu terlalu kuat ya Pak. Nanti kita untuk mengukur kadar airnya di tengah-tengah ini nanti, tengah-tengah dengan gundukan kita ini, kita masukkan telunjuk tangan kita ke dalam. Di sana dirasa, kalau terlalu panas kita bongkar kembali. Kalau panas-panas biasa saja itu fermentasi sedang berjalan.
Itu terjadi dalam 3 sampai 4 hari. Jadi Pak, ini proses pembuatan ini sudah hampir selesai. Arti gundukan sudah kurang lebih 15 sampai 20 cm. Dan kita tinggal menutup dengan karung goni atau terpal. Kita tunggu nanti Pak, hasilnya ini 4 hari sudah fermentasinya, 5 hari sudah siap. Lebih aman kita menggunakan 7 hari. Dan pupuk organik maupun pupuk kandang ini sangat kita perlukan. Nah, inilah kita ada Pak ya, sudah selesai kita lakukan ini. Ini nanti tinggal dicek setiap 5 jam sekali. Bila terlalu panas nanti kita buka lagi, kita aduk lagi. Tapi kalau panas biasa saja, itu fermentasi sedang berjalan. Nah, ya Pak Munir, 3-4 hari sudah selesai fermentasi 4 hari itu. Hari kelima udah oke. Lebih baik kita gunakan hari ke-7. Terima kasih.